Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kita kali ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kalian merasakan sakit perut ketika kalian makan empek-empek atau rujak kambing, rujak khas Arsbaya nih? Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa kuah dari empek-empek itu ataupun rujak kambing itu kan mengandung cuka. Sedangkan cuka itu sendiri dia mengandung senyawa kimia asam asetat. Kalian bisa bayangkan makanan yang bersifat asam itu masuk ke dalam tubuh kita. Apakah itu tidak bahaya? Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat larutan penyangga yang bisa menetralisir makanan yang bersifat asam maupun basah. Nah, karena larutan penyangga itu penting bagi tubuh kita, maka dari itu sekarang kita akan mempelajari materi tentang larutan penyangga. Kenapa namanya larutan penyangga? Sebenarnya apa sih yang disangga gitu ya? Larutan penyangga itu punya nama lain larutan buffer dalam kimia ya. Nah, larutan buffer ya, bukan baper. Larutan buffer ini merupakan larutan yang bisa menstabilkan pH. Jadi, mau larutan ini ditambahin sedikit asam, sedikit basa, ataupun diencerkan, alias dikasih air ya, biar encer, itu pH-nya itu mungkin hanya berubah 0, sekian saja, jadi relatif stabil, kayak gitu. Makanya ketika kalian makan makanan yang mau bersifat asam ataupun basa, ini pH di tubuh kita tetap stabil. Nah, larutan penyangga ini biasanya banyak diberikan di tempat yang rentan berubah pH-nya, misalnya kolam renang. Kalau kolam renang yang baik itu dia akan memasukkan larutan penyangga supaya tidak merusak ke kulit kita. Ataupun minuman soda ya. Minuman soda itu juga bisa dimasukkan larutan penyangga supaya bisa mencegah rasa asam yang bisa melukai gigi dan jaringan di mulut kita. Di dalam darah kita pun itu juga mengandung larutan penyangga supaya itu tadi ya, seperti yang sudah saya katakan, supaya dalam tubuh kita pH-nya tetap stabil. Nah, gimana? Sudah mulai merasakan pentingnya larutan penyangga atau buffer ini? Ya, kita lanjut ya. Di dalam tubuh kita itu pH harus dijaga sekitar 7,35 sampai 7,45. Kalau kurang dari itu, maka disebut asidosis, mengalami penurunan pH yang ini bisa terjadi karena penyakit ginjal, jantung, diabetes, atau mengkonsumsi protein berlebihan dalam waktu yang lama. Atau karena dehidrasi juga bisa. Karena diare terus-menerus juga bisa. Nah, kalau lebih dari 7,45 pun juga itu bahaya ya. Namanya adalah alkalosis, ada peningkatan pH. Yang ini bisa terjadi ketika kita muntah yang terlalu hebat gitu ya, atau bernafas berlebihan. Biasanya ketika kita ada di ketinggian, itu bisa ya. Atau ketika kita sedang merasakan cemas atau histeris, itu bisa mengakibatkan pH di tubuh kita meningkat. Sehingga bisa saja mengakibatkan kematian kalau pH kita itu sudah kurang dari 7,35 atau 7,45 ya. Jadi di dalam pH darah itu harus dijaga pH-nya. Nah, yang bisa menjaga itu adalah salah satunya dengan sistem kesetimbangan larutan penyangga ini. Jadi, sebegitu pentingnya gitu ya larutan penyangga untuk tubuh kita. Some lemon? You want to try some bites? Try a big bite. Big bite, big bite. What do you think? Pretty good? You try some more? No more lemon? No more lemon? No. Some lemon? Oke, itu tadi ada balita gitu ya, lagi makan
lemon, dan kita tahu bahwa lemon itu kan mengandung merupakan salah satu contoh asam ya. Makanan yang mengandung asam yaitu asam sitrat. Nah, gimana sih cara tubuh kita? Jadi gimana perannya larutan penyangga ini bisa menstabilkan makanan yang bersifat asam ataupun basa? Jadi di dalam darah kita atau ekstrasel ya, itu ada larutan penyangga karbonat. Jadi ada H2CO3 dan HCO3-. Jadi larutan penyangga yang ada dalam darah komponennya ada H2CO3 sama HCO3-. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang asam basa ya, Bronsted-Lowry. Jadi H2CO3 itu asam dan HCO3- itu adalah basa konjugasi. Jadi selisih 1H ya, masih ingat ya, yang hanya lebih banyak itu yang bersifat asam, kemudian pasangannya namanya basa konjugasi. Jadi ketika kita makan makanan yang bersifat asam, nanti asam kan ada H plusnya berarti ya. H plus yang masuk ke tubuh kita itu nanti akan bereaksi dengan yang basa konjugasinya, sehingga ada reaksi seperti ini ya. Jadi makanan yang mengandung H plus itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya dan menghasilkan H2CO3, sehingga terstabilkan lagi. Sedangkan ketika kalian mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung basa, nanti basa itu kan ada kandungan OH-nya ya. Nah, jadi OH-nya ini nanti akan bereaksi dengan yang asam, H2CO3-nya, sehingga menghasilkan HCO3- plus H2O. Jadi menghasilkan basa konjugasinya sama air. Selanjutnya, di dalam cairan dalam sel kita itu juga ada larutan penyangga yang bisa menstabilkan makanan yang kita konsumsi. Nah, nama larutan penyangganya itu terdiri dari H2PO4- dan HPO42-. Nah, mana yang asam dari ini? Yang hanya lebih banyak satu, yaitu adalah H2PO4-. Yang HPO42- ini basa konjugasinya. Nah, sama ya prinsip kerjanya. Jadi ketika ada makanan asam, H plus yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan mengikat basa konjugasinya ya. H plus yang masuk akan berikatan dengan basa konjugasinya. Jadi mesti asam reaksinya sama yang basa gitu. Menghasilkan H2PO4. Menghasilkan asamnya gitu. Nah, tapi ketika makanan yang mengandung basa yang masuk, basa mengandung OH-, OH- ini pasti akan bereaksi dengan yang asam dan akan menghasilkan basa konjugasinya dan air. Gitu. Nah, bisa kalian bayangkan kalau tidak ada senyawa penyangga di dalam tubuh kita, mau dalam darah atau dalam sel, gimana coba bahayanya zat asam tinggi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus bisa lebih bersyukur ya, dan kita rasa syukur itu bisa kita lihat dengan cara kalian benar-benar memahami tentang materi sekarang ini. Oke ya, ini hanya beberapa contoh dari larutan penyangga. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali larutan penyangga yang lain. Mau di bidang industri, farmasi, dan lain sebagainya. Bisa kalian cari tahu sendiri di beberapa referensi. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi berdasarkan komposisi penyusunnya, larutan penyangga ini terbagi jadi dua. Ada larutan penyangga asam, ada larutan penyangga basa. Jadi untuk larutan penyangga asam itu komponennya ada asam lemah sama basa konjugasinya. Contohnya, ada contohnya asam lemah apa? Ada CH3COOH ya. Basa konjugasinya berarti apa? Selisih hanya satu, H plusnya hilang satu. CH3COO-. Dan contoh yang lain ini juga sama ya. Nah, kalau larutan penyangga basa itu komponennya terdiri dari basa lemah sama asam konjugasinya. Contohnya basa lemah ada NH3 ya. NH3 asam konjugasinya H plusnya lebih banyak satu. Ada NH4+. Cara membuat larutan penyangga, kita awali dengan larutan penyangga asam. Jadi ada dua cara, bisa cara langsung, bisa cara tidak langsung. Kalau cara langsung, kamu bisa langsung mencampurkan asam lemah dan basa konjugasi dari garamnya. Jadi basa konjugasi itu bisa kita dapat dari garam ya. Nah, contohnya asam lemah ada CH3COOH. Nah, garamnya, ini ada garam ya.
direaksikan dengan garam, tapi garam ini mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang ini. Jadi CH3COONA ini kan mengandung CH3COO- ya. CH3COO- ini kan adalah basa konjugasi dari asam lemah. Gitu. Jadi boleh langsung dengan cara mencampurkan ini, atau dengan cara tidak langsung, itu asam lemah berlebih, jadi asam lemahnya harus lebih banyak daripada basa kuatnya. Contohnya ada CH3COOH sama basa kuat NaOH, menghasilkan CH3COONA plus H2O. Sudah bisa ya mereaksikan di materi hidrolisis garam sebelumnya, sudah saya ajari, jadi kalau lupa silahkan disimak lagi videonya. Oke, syaratnya kalau cara tidak langsung, asam lemahnya ini harus berlebih. Jadi kalau asam lemahnya 2 mol, NaOH-nya boleh 1. Jadi harus lebih banyak asam lemahnya. Nah, oke. Sehingga karena kan yang lebih sedikit NaOH, pasti NaOH ini akan habis bereaksi. Ya, habis bereaksi. Kalau NaOH bereaksinya 1 mol, berarti CH3COOH-nya karena ini koefisiennya 1, berarti ya bereaksinya 1, sama ya. Ini koefisiennya 1 aja bereaksinya 1 mol. Sehingga CH3COOH karena koefisiennya 1 juga ya bereaksinya juga 1 mol. Kemudian terbentuk CH3COONA-nya 1 mol sama H2O-nya 1 mol. Nah, di sisa sini tinggal sisanya asam lemah ya, sisa 1 mol, 2 kurangi 1. NaOH-nya ini habis bereaksi semua. Lalu garamnya terbentuk 1 mol dan air 1 mol. Nah, kalian dapat lihat di sisa ini masih ada asam lemah dan basa konjugasi dari garamnya, sehingga ini termasuk reaksi larutan penyangga. Selanjutnya untuk membuat larutan penyangga basa sama ya, kalau cara langsung kamu tinggal langsung mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasi dari garamnya. Contohnya asam lemah ada NH4OH. Garam yang mengandung NH4+. NH4OH ini kan sama dengan NH3 ya. Nah, tadi sebelumnya sudah dikasih tahu asam konjugasi dari NH3 ini adalah NH4+. Hanya yang lebih banyak 1 ya kalau asam. Nah, garam yang mengandung NH4+ kan salah satu contohnya adalah NH4Cl ya. Nah, ini kalian bisa langsung menggabungkan NH4OH sama NH4Cl ini. Situ juga sudah menjadi larutan penyangga basa. Kalau cara tidak langsung, basa lemahnya kamu reaksikan dengan asam kuat dengan syarat basa lemahnya itu harus berlebih. Sama dengan yang cara membuat larutan penyangga asam tadi ya. Jadi kalau basa lemahnya 4, berarti asam kuatnya harus lebih sedikit. Misalnya di sini ada 1 mol ya. Nah, caranya gimana nih? Kan H2SO4 ini kan harus habis bereaksi ya. Jadi 1 ini harus habis bereaksi. Kemudian yang NH4OH berapa nanti bereaksinya? Kamu lihat koefisiennya. Kalau koefisiennya di sini 1 dan koefisiennya 1 bereaksinya 1 mol, kalau NH4OH-nya reaksinya ini koefisiennya 2, berarti 2 kalinya. 2 mol bereaksinya ya. Kemudian terbentuk ini koefisiennya 1, berarti di sini juga 1. Ini koefisiennya 2, berarti di sini juga 2 ya. Ini materi stoikiometri ya, jadi harus diingat. Kalau lupa, buka lagi materi stoikiometrinya. Kemudian di sisa ini tinggal kamu kurangin aja. 4 kurangi 2, 2 mol ya, berarti NH4OH sisa 2 mol. Asam kuatnya habis, garamnya ini terbentuk 1 mol. Nah, berarti di sini sudah terbentuk larutan penyangga basa. Prinsip kerjanya sama seperti yang di slide awal saya jelaskan ya. Jadi di sini misalnya nih ada reaksi pengionan asam lemah ya. Ada CH3COOH, lalu CH3COO- dan H+. Ini reaksi kesetimbangan dari asam lemah CH3COOH. Misalnya nih ada larutan penyangga asam mengandung asam lemah CH3COOH sama CH3COO-. Nah, kalau ditambah sedikit asam, tadi sudah saya jelaskan, pasti bereaksinya dengan
basa konjugasinya ya. Berarti H plusnya nanti akan bereaksi dengan CH3COO-nya akan bereaksi dengan H plus. Ini ya. Reaksinya yang ini, kalau ditambah sedikit basa, OH- nanti akan bereaksinya dengan asam. Jadi asamnya siapa sini kan CH3COOH ya. CH3COOH sama basa menghasilkan basa konjugasi plus H2O. Pasti gitu hasilnya ya. Seperti yang saya jelaskan di slide awal. Kalau larutan penyangga, prinsip kerjanya gimana? Sama saja, kalau dia ditambah sedikit asam, pasti bereaksi dengan basa. Nah, untuk reaksi yang ini kan basa, ini kan yang asam konjugasi ya. Ini asam konjugasinya. Nah, ini basa konjugasinya. Ini kan sama kayak NH4OH, sekali lagi sama kayak NH3 ya. Kalau bingung loh, Bu, kenapa kok NH4OH yang basa konjugasi, NH4 plusnya yang asam? Karena NH4OH ini kan sama seperti NH3. Nah, kamu lihat NH3 sama NH4 plus. Nah, lebih banyak mana H-nya? Kan lebih banyak NH4 plus, berarti NH4 plus itu yang asam. NH3 itu yang basa konjugasi. Jadi ketika ditambah sedikit asam, bereaksinya dengan basa. Basanya adalah NH4OH, menghasilkan asam konjugasi sama airnya. Polanya seperti ini ya. Lalu ketika larutan penyangga basa ditambah sedikit basa, bereaksinya pasti dengan asam konjugasinya. Reaksinya seperti apa? Jadi basanya ini ya, kamu reaksikan dengan asam konjugasinya, yaitu NH4+, menghasilkan basanya. Gitu. Oke ya, silakan dipahami pelan-pelan, diulang-ulang tidak apa-apa. Lebih baik ya kalau diulang-ulang. Oke, selanjutnya ini perhitungan pH untuk larutan penyangga asam. Kalau sebelumnya kalian kan sudah belajar menghitung pH asam kuat, asam lemah ya, basa kuat, basa lemah. Sekarang kalian belajar menghitung pH kalau larutannya merupakan penyangga asam atau penyangga basa. Jadi rumusnya ini ya, H+, kalau penyangga asam berarti H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasinya ya. Bawahnya ini sama, hanya turunannya saja, jadi basa konjugasi kan bisa saja didapat dari garamnya ya. Nah, itu bisa kamu pakai mol garamnya, kemudian kali valensi. Valensi ini jumlah ion lemahnya ya, berapa. Gitu. Jadi misalnya nih ada penyangga asam CH3COOH sama CH3COONA. Kalau kamu disuruh buat persamaan reaksinya, jadi kamu satu-satu buat persamaannya. Asam lemah seperti ini ya, kamu ionkan maksudnya. Ini pasti kalau yang lemah itu pasti reaksinya kesetimbangan gini ya. Kemudian kalau garamnya kamu suruh ionkan, itu berarti CH3COO- plus Na+. Di sini kan ada basa konjugasinya nih ya. Nah, jadi kalau larutan penyangga ini ada di dalam gelas kimia, yang di dalam gelas kimia ini kandungannya ada asam lemah, kemudian basa konjugasinya ya, kemudian ada Na+, ada H+, ada air itu sendiri. Jadi gitu. Di larutan penyangga dalam gelas kimia itu, isinya itu adalah ini semua ya. Jabaran dari masing-masing nih persamaan reaksinya. Kalau untuk larutan penyangga basa, contohnya ada NH4OH sama NH4Cl. Ini kamu buat persamaan reaksinya, kamu ionkan. NH4OH berarti jadi NH4 plus sama OH-. Kemudian NH4Cl, NH4 plus sama Cl-. Bisa ya, sudah mengionkan ya. Kalau lupa, coba buka di materi hidrolisis sebelumnya, itu juga sudah saya jelaskan. Sebenarnya dari kelas 1 pun juga kalian harus bisa ini. Oke, untuk larutan penyangga pada contoh ini, berarti di dalam gelas kimianya ini mengandung NH4OH itu, ada NH4+, ada OH-nya, ada Cl-, dan ada H2O itu sendiri. Ada pelarut airnya. Rumusnya kalau larutan penyangga basa berarti OH- ya. OH- Kb, pakai Kb kali mol basa per mol asam konjugasinya. Nah, setelah kamu dapat H+ sama OH-nya seperti biasa, lanjutkan ke rumus pH. Oke, kita ke contoh soal. Jadi kalau kalian disuruh mencari pH dari 50 ml CH3COOH,
molaritasnya 0,1 dan 50 ml larutan CH3COONa molaritasnya 0,1. Kamu disuruh menentukan apakah larutan tersebut merupakan larutan penyangga dan berapa pH-nya gitu ya. Oke, untuk yang poin A, untuk menentukan apakah larutan ini masuk penyangga, kamu lihat komponennya. Oh, komponennya ternyata ada CH3COOH dan NaCH3COO. Jadi ada asam lemah, jadi harus tahu ini apa? Asam lemah atau asam kuat atau basa kuat atau basa lemah gitu. Oh, CH3COOH ini kan adalah asam lemah. Kemudian ini kan garam ya. Tapi dia mengandung CH3COO- mengandung basa konjugasi dari CH3COOH ini. Sehingga ini dikatakan larutan penyangga asam ya. Untuk yang poin B, cara mencari pH-nya, kan tadi sudah tahu nih, dia penyangga asam, berarti rumusnya adalah H plus Ka kali Na per mol asam lemah per mol basa konjugasi ya. Nah, otomatis kita harus mencari dulu langkah pertamanya, cari mol asam lemahnya berapa, mol basa konjugasinya berapa. Masih ingat ya rumus mol ya kelas 1 ya? Kan ada rumus M sama dengan N per V. Nah, untuk nyari molnya ini, berarti molaritasnya dikali volumenya ya. Sehingga di sini molaritasnya 0,1 molaritas tadi ya. Jadi sama aja satuannya dengan milimol per mili juga sama. Kemudian dikali volumenya 50, berarti 5 milimol. Kemudian untuk garamnya, molnya 50 dikali 0,1, berarti 5 milimol juga. Masuk aja langsung ke rumusnya. Ini keliru ya, ini harusnya H+. Ini kok OH- mana ini? Ini hapus aja, biar nggak bingung. Oke, ini Ka-nya adalah 1,8 tadi ya. Oke, Ka-nya kan 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini kurang ya, 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya 5 milimol, kemudian mol basa lemahnya, mol basa konjugasinya 5 milimol. Berarti 1,8 kali 10 pangkat min 5, 5 per 5 1 ya, ini keliru ya. 5 per 5 adalah 1. Sehingga H plusnya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini ya hasilnya ya. Nah, langsung H plusnya sudah dapat 1,8 kali 10 pangkat min 5, langsung ke rumus pH. Min log H plus, masukkan min log. Nah, sampai sini benar ya, tapi ininya keliru. Tapi ngerti ya? pH-nya min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Masih ingat ya, kemarin sudah saya ajarin sifat logaritmanya sehingga menjadi 5 min log 1,8. Kemudian ini dihitung nih sama kalkulator, gak usah dihitung juga gak apa-apa. Sampai sini juga sudah benar. Oke, ini untuk latihan soal kalian di rumah. Silahkan diulang-ulang videonya supaya bisa lebih paham ya. Kalau ada yang dibingungkan, silahkan kalian tanya. Oke, jadi tambah ya, tadi ada 2 soal, ini ada 4 soal. Kalau ada kendala juga silahkan langsung menghubungi saya. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.